Welcome to my channel. Balik lagi sama aku Nana. Nah, kali ini aku mau mereview tentang drama Korea yang berjudul Oh My Baby. Nah, Oh My Baby ini menceritakan tentang seorang wanita. Dia ini bekerja di sebuah majalah parenting, yaitu The Baby. Dia saat ini usianya sudah 39 tahun tapi belum menikah, dan sudah hampir 10 tahun terakhir itu tidak pernah berpacaran atau bekerja dengan seorang pria. Tapi dia ini ingin memiliki seorang bayi atau anak dari rahimnya sendiri, karena dia ini sangat menyukai anak-anak dan selalu berhubungan dengan anak-anak karena dia bekerja di majalah parenting ya guys. Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Aku akan bahas secara detail reviewnya nanti. Tapi sebelumnya buat kalian yang sudah nonton ini, aku ucapin terima kasih dan selamat datang guys. Buat kalian yang belum subscribe, tolong kalian subscribe ya guys, bantu channel aku. Kemudian kalian klik tombol like-nya dan aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja. Cekidot! Oh My Baby sudah tayang di stasiun TVN mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 2 Juli 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama Oh My Baby disutradarai oleh Nam Ki Hoon yang merupakan sutradara dari drama populer lain yaitu Voice 3, Leverage, dan The Beauty Inside. Untuk penulis naskahnya di sini itu adalah No Sun Jae. Untuk pemeran utama dari drama Oh My Baby ada 4 orang. Yang pertama itu adalah Jang Nara. Dia ini merupakan aktris cantik yang juga membintangi beberapa drama populer yaitu VIP, The Last Impress, Go Back Couple, Confession Couple, Fated to Love You, dan Hello Monster. Untuk pemeran utama yang kedua itu adalah Gu Jun. Dia ini juga membintangi beberapa drama populer lainnya yaitu The Fairy Prince, Misty, dan Save Me. Untuk pemeran utama yang ketiga adalah Park Byung Eun. Dia ini juga membintangi beberapa drama populer lainnya yaitu Voice 3, Kingdom Season 2, Because This Is My First Life, What's Wrong with Secretary Kim, Adra Chronicle, dan Queen of Mystery yang season kedua. Untuk pemeran utama yang terakhir, yang keempat, yaitu Jung Gun Jo. Dia ini merupakan aktor muda yang juga bermain dalam Extraordinary You. Oke, kita langsung masuk ke sinopsisnya ya guys. Jadi di sini ada seorang wanita bernama Jang Hari yang diperankan oleh Jang Nara. Dia ini adalah seorang wanita karir yang sukses. Dia bekerja sebagai wakil direktur di sebuah majalah parenting yang bernama The Baby. Jang Hari ini adalah seorang wanita yang cantik, tapi di usianya sudah 39 tahun. Dia ini masih jomblo, masih single, dan sudah lama sekali, hampir 10 tahun terakhir itu tidak pernah berpacaran atau berkencan dengan seorang pria manapun. Karena naluri keibuannya dan karena dia sudah lama bekerja di majalah parenting, maka Jang Hari ini sudah banyak belajar tentang anak-anak dan bagaimana cara pengasuhan anak-anak. Dan karena alasan itulah Jang Hari ini ingin memiliki anak atau bayi dari rahimnya sendiri guys. Suatu hari saat Jang Hari ini mengalami datang bulan, dia ini merasa kesakitan yang luar biasa, dan saat diperiksakan ke dokter, ternyata hasilnya Jang Hari ini mengalami suatu penyakit yang serius dan dia ini harus segera dioperasi. Tapi guys, operasinya ini bisa menurunkan tingkat kesuburannya dan artinya dia akan semakin sulit untuk memiliki anak. Jang Hari menerima kenyataan itu, ternyata dia itu sangat sedih. Tapi itu tidak membuat dia menyerah untuk memiliki anak ya guys.
Jang-hari ini tidak peduli meskipun dia ini tidak menikah dan tidak punya suami, tapi dia ini ingin memiliki anak dari rahimnya sendiri, guys. Bahkan dia berencana ingin melakukan sesuatu yang ilegal di Korea Selatan, yaitu membeli sperma. Karena rencana inilah Jang-hari akhirnya terlibat dengan 3 pria di sekitarnya yang bisa memberikan sperma kepada Jang-hari agar bisa cepat hamil. Han Yi-sang yang diperankan oleh Go Joon, dia ini bekerja sebagai fotografer freelance. Han Yi-sang ini sangat menyukai atau mempunyai hobi traveling, mencoba hal baru untuk menghabiskan waktunya. Awalnya Han Yi-sang ini melakukan traveling itu hanya ingin karena patah hati dan ingin melupakan mantan tunangannya yang pergi meninggalkan dia tepat sebelum pernikahan. Tapi lama-kelamaan Han Yi-sang ini jadi semakin menyukai hobinya, semakin suka traveling dan melupakan keinginannya untuk menikah atau tidak ingin menikah lagi. Dan Han Yi-sang ini tidak suka atau benci dengan anak-anak. Yoon Jae-young yang diperankan oleh Park Bun-an, dia adalah seorang dokter anak yang merupakan teman kecil dari Jang-hari karena ibu mereka ini sudah lama bersahabat. Yoon Jae-young ini mempunyai seorang istri dan 1 anak, tapi istri Yoon Jae-young ini pergi meninggalkan Yoon Jae-young dan anaknya. Dan dia ini menjadi ayah tunggal atau single parent. Cho Kang-eun diperankan oleh Jung Gun-jo. Dia ini adalah karyawan baru yang juga bekerja di tempat perusahaan yang sama tempat Jang-hari bekerja, majalah parenting yang bernama The Baby. Dia ini masih muda, tampan, dan memiliki sifat itu ceria, baik hati, dan perhatian dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ketiga pria ini itu ternyata sama-sama punya perasaan suka atau naksir sama Jang-hari. Tetapi Jang-hari ini suka hanya salah satu dari mereka. Nah, siapakah dia yang disukai oleh Jang-hari? Meskipun saling suka dan bahagia satu sama lain, tapi ternyata hubungan mereka ini tidak berjalan dengan mulus, guys. Dan si pria ini ternyata sudah didiagnosis oleh dokter, dia itu mandul, dan itu semakin memusnahkan atau membuat semakin sulit harapan Jang-hari untuk memiliki seorang anak. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Jang-hari selanjutnya? Dan bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka? Oke, kita masuk ke reviewnya ya, guys. Nah, drama ini menurut aku itu lucu banget atau humoris banget saat di episode awalnya, tapi saat di episode terakhir itu melo, bikin baper dan bikin ikutan nangis gitu, guys, pada episode akhirnya. Nah, menurutku ketiga pria ini yang mendekati Jang-hari itu sebenarnya memiliki sisi humoris masing-masing ya, yang berbeda. Terutama Han Yi-sang, aku tuh ngakak banget saat dia itu lagi curhat sama batunya. Jadi Han Yi-sang ini punya batu yang bentuknya kayak manusia di rumahnya, dan dia tuh selalu kalau lagi galau itu selalu curhat sama batunya. Nah, saat dia curhat itu aku ngakak banget, guys. Lucu banget dia itu, kayak gimana gitu ya, orang kok curhat sama batu. Nah, drama ini mungkin lebih mengena pada wanita yang berusia 25 tahun ke atas yang belum menikah atau sudah menikah tapi belum punya anak, karena dia pasti akan dibikin ikutan baper kalau melihat akting dari Jang-hari ini. Karena sebenarnya drama ini tuh menceritakan tentang problematika wanita dewasa, seorang ibu, dan tentang parenting gitu, guys. Nah, ada satu peran yang bikin aku fokus, yaitu ibunya Jang-hari. Dia ini diceritakan seorang wanita yang benar-benar mandiri seutuhnya, guys. Jadi ibunya Jang-hari ini setelah menikah itu mengisi hidupnya itu hanya untuk bekerja dan bekerja saja. Karena suaminya atau ayah dari Jang-hari ini itu doyan banget judi, dan ibunya Jang-hari ini harus membesarkan anaknya seorang diri. Nah, setelah anaknya ini sukses,
ibunya Jang Hari ini baru bisa melakukan semua yang sempat tertunda, yang nggak bisa dilakukan saat dia muda dulu, kayak me time gitu. Seperti dia itu akhirnya ikut mulai latihan olahraga, terus ikutan les gitar, ikutan les kerajinan tangan gitulah guys ya. Nah, meskipun sudah tua tapi ibunya Jang Hari ini nggak males dan masih mau untuk mengembangkan diri ya guys ya. Nah, hebatnya lagi, ibunya Jang Hari ini juga peduli dengan orang-orang di sekitarnya guys. Contohnya saat Yong Jae-yong ini ditinggalkan oleh istrinya, ibunya Jang Hari ini mengajak atau mengizinkan Yong Jae-yong ini tinggal di rumahnya dan ikut membantu merawat anaknya juga. Wow, baik banget ya ibunya Jang Hari ini, perfect. Kalau dari segi acting, Jang Nara ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya guys ya. Dia ini benar-benar sangat totalitas saat memerankan suatu peran yang dia mainkan. Ya bisa dibilang Jang Nara ini benar-benar ratu drama ya guys ya. Perfect banget actingnya. Nah, di sini aku juga suka aktingnya dari Park Byun-eun. Dia ini kelihatan enjoy banget saat memerankan sebagai teman kecilnya Jang Nara. Dia ini benar-benar bisa akrab gitu, bisa ngalir aja aktingnya. Nah, kalau sikap kaku dan sikap malunya Gu Jun ini juga bisa bikin gemes kita nih guys. Kalau Jung Kun Jo, di sini aku lihat acting dia itu hampir sama saat dia berperan dalam Extraordinario. Ya mungkin karena karakternya sama dengan peran dia di sini, yaitu ceria, sweet, perhatian, orangnya lucu, jadi gemes banget, bisa bikin kita gitu. Nah, kalau dari segi rating, drama ini fluktuatif ya guys, antara 1-2%. Untuk rating tertinggi itu ada pada episode yang kedua, yaitu 2,950%, dan rating terendahnya itu ada di episode yang ke-15, yaitu 1,57%. Oke, aku udah selesai untuk reviewnya guys. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan itu bisa ngena ke kalian dan bisa menggugah minat kalian buat yang belum nonton untuk segera nonton. Ya meskipun drama ini tuh menceritakan tentang problematika seorang wanita, tentang seorang ibu dan parenting, tapi tidak mengurangi nilai bagusnya segi ceritanya, acting dari aktor aktrisnya, juga aku suka soundtracknya juga guys. Nah, ayo yang belum nonton, kalian bisa nonton. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian kalau galau di rumah, bosen, bingung mau nonton apa, bisa nonton Oh My Baby ya. Oke, cukup sekian review dari aku ya guys. Nanti kita ketemu lagi di konten aku berikutnya. Aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan kalian aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video terbaru. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa, bye bye.